Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 15. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pentingnya perilaku cuci tangan pakai sabun bagi kesehatan dan nilai medal negara siswa SD Negeri 4 Panugangan. Sebelum kami mulainya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Kevin Pranata. Saya Jerry Alexander. Saya Ricci Ricardo. Saya menjelaskan latar belakang masalah terlebih dahulu. Perilaku hidup bersih dan sehat atau bisa disingkat PHBS, khususnya cuci tangan pakai sabun atau CTPS, merupakan pilar fundamental dalam mencapai target SDG 3 terkait kesehatan dan kesejahteraan global. CTPS terbukti efektif memutus rantai penularan penyakit infeksi seperti diare dan ISPA. Sayangnya banyak siswa di SDN 4 Panungan belum memahami teknik yang benar. Oleh karena itu, diperlukan intervensi edukasi terstruktur untuk menanamkan kebiasaan ini sebagai wujud nyata kesadaran menjaga kesehatan diri, sejalan dengan nilai-nilai negara. Dan di dalam kehidupan sehari-hari, tangan menjadi bagian tubuh yang paling sering bersentuhan dengan berbagai benda dan di lingkungan sekitar. Sayangnya, apa kita sadari banyak mikromis- mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan kotoran yang menempel pada tangan. Jika tangan tidak dibersihkan dengan benar, terutama menggunakan sabun, kuman tersebut dapat memasuk tubuh melalui makanan, mulut, maupun kontak fisik. Hal ini dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, infeksi saluran pernapasan, tifus, hepatitis hingga cacingan. Di sisi lain, mencuci tangan hanya dengan air tidak cukup untuk menghilangkan kuman secara menyeluruh. Penggunaan sabun sangat penting karena sabun mampu melarutkan lemak kotoran serta bakteri secara lebih efektif. Dengan demikian, CTPS merupakan tindak sederhana namun berdampak besar dalam pencegahan penyakit. Meningkatkan kesadaran tentang CTPS juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG poin ketiga, yaitu Goal Health and Well-being, yang menekankan pentingnya kesehatan sejahtera bagi semua orang. Jika bisa hidup bersih diterapkan sejak kecil, maka anak-anak dapat tumbuh sehat, kuat, dan produktif. Generasi yang sehat tentu akan menjadi pondasi bagi kemajuan bangsa. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana tingkat pengetahuan dan kesadaran siswa SDN 4 Panugangan mengenai pentingnya perilaku cuci tangan pakai sabun atau CTPS bagi kesehatan. Dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan kesadaran siswa SDN 4 Panugangan mengenai pentingnya perilaku cuci tangan pakai sabun atau CTPS bagi kesehatan. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama ada pengertian cuci tangan pakai sabun atau CTPS. Tangan merupakan bagian tubuh yang paling mudah terpapar kotoran dan mikroorganisme penyebab penyakit, karena sering bersentuhan dengan berbagai benda maupun saat berjabat tangan. Oleh sebab itu, menjaga kebersihan tangan menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah penularan penyakit. Cuci tangan adalah proses membersihkan kotoran dan debu dari permukaan kulit kedua tangan secara mekanis dengan menggunakan air dan sabun. Cuci tangan yang efektif dilakukan dengan menggunakan sabun yang dikenal sebagai cuci tangan pakai sabun atau CTPS. Kebiasaan sederhana ini menjadi langkah pencegahan efektif menurut NACSIA 2020. Selanjutnya, ada fungsi cuci tangan pakai sabun bagi kesehatan.
Mencuci tangan memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, terutama dalam mencegah penyebaran penyakit menular. Kebiasaan ini membantu menghilangkan kuman, bakteri, serta virus yang menempel pada tangan setelah beraktivitas. Dengan demikian, risiko terkena penyakit seperti infeksi saluran pernapasan, flu, dan diare berkurang secara signifikan. Selain itu, mencuci tangan juga berperan penting dalam menjaga sistem kekebalan tubuh tetap optimal. Dengan tangan yang bersih, tubuh terhindar dari paparan mikroorganisme berbahaya yang dapat melemahkan daya tahan tubuh. Kebiasaan sederhana ini menjadi langkah efektif untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan sekitar, menurut ASDA 2020. Yang ketiga, ada hubungan cuci tangan bagi kesehatan dan nilai bela negara. Bela negara adalah sebuah sikap, tekad, dan tindakan terpadu yang dilakukan oleh warga negara secara berkelanjutan. Tindakan ini dilandaskan oleh rasa cinta kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kesetiaan kepada Pancasila. Dengan demikian, setiap upaya yang bertujuan untuk menjaga keutuhan dan kekuatan bangsa merupakan bagian dan wujud bela negara menurut Haidir Basri 2006. Dalam konteks tersebut, mencuci tangan dengan sabun menjadi upaya bela negara. Karena kebiasaan ini dipandang sebagai partisipasi aktif dalam menjaga kesehatan diri dan masyarakat secara luas. Yang keempat, ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui pendekatan ini berupa wawancara dan penyebaran kuesioner dalam bentuk angket tertutup. Tujuan dari penelitian ini untuk pengenalan dan pembudayaan perilaku cuci tangan pakai sabun. Pendekatan ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai pentingnya perilaku cuci tangan pakai sabun dan mengetahui bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar sesuai dengan pemahaman yang diberikan. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 1 SD yang merupakan sasaran utama dalam penelitian dan guru yang dilibatkan sebagai responden pertanyaan wawancara di SDN 4 Panunggangan. Selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa adanya peningkatan terhadap pemahaman siswa hampir pada semua aspek. Kesadaran umum siswa tentang pentingnya CTPS meningkat dari 19 menjadi 21 siswa. Selain itu, pengetahuan mengenai waktu yang tepat untuk mencuci tangan naik dari 12 menjadi 19 siswa. Kebiasaan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan juga mengalami peningkatan dari 17 menjadi 21 siswa. Sedangkan kesadaran untuk mencuci tangan setelah menggunakan toilet naik dari 16 menjadi 19 siswa. Aspek yang menunjukkan peningkatan terbesar adalah kebiasaan mencuci tangan setelah bermain di luar ruangan dari 10 menjadi 20 siswa. Pengetahuan tentang langkah cuci tangan pakai sabun yang benar juga meningkat cukup signifikan dari 9 menjadi 18 siswa. Selain itu, semakin banyak siswa yang menyadari bahwa cuci tangan pakai sabun penting bagi kesehatan, yaitu meningkat dari 18 siswa menjadi 22 siswa. Persepsi bahwa menjaga kebersihan tangan merupakan perbuatan baik meningkat dari 19 menjadi 24 siswa, yang merupakan angka tertinggi dalam keseluruhan hasil. Sementara itu, kesadaran untuk mengajak teman melakukan cuci tangan pakai sabun naik dari 13 menjadi 20 siswa, dan pemahaman bahwa kesehatan diri berpengaruh pada kesehatan teman meningkat dari 13 menjadi 20 siswa. Secara total, persentase pemahaman siswa meningkat dari 78,1% menjadi 92,1%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan yang cukup signifikan. Selanjutnya ada hasil wawancara. Guru juga mendukung temuan tersebut. Guru menyampaikan bahwa siswa memang sudah sering diingatkan untuk mencuci tangan, terutama sebelum makan. Namun beberapa siswa sering lupa atau tidak melakukan dengan benar. Sebagian siswa hanya membasahi dengan tangan tanpa menggunakan sabun. Dan beberapa di antaranya masih menjadikan kegiatan mencuci tangan sebagai kesempatan bermain air. Guru menilai bahwa kebiasaan dari rumah turut mempengaruhi perilaku siswa jika
Di rumah, anak tidak dibiasakan untuk cuci tangan pakai sabun. Maka di sekolah pun kebiasaan tersebut sulit terbentuk secara konsisten. Selanjutnya ada pembahasan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap beberapa responden yang merupakan bapak atau ibu guru SD 4 Negeri Panugangan, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penelitian program cuci tangan pakai sabun atau CTPS, diharapkan para siswa-siswi ini dapat menerapkan pola hidup sehat dan bersih melalui pelaksanaan program cuci tangan pakai sabun atau CTPS tersebut. Kemudian menurut Bapak Ibu Guru, kebiasaan cuci tangan pakai sabun atau CTPS sangat penting karena siswa-siswi seringkali melakukan aktivitas fisik baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan, seperti bersentuhan dengan benda-benda asing yang mengandung bakteri sehingga dapat menyebabkan terpaparnya berbagai penyakit. Peran guru juga terlihat sangat penting dalam membentuk kebiasaan cuci tangan pakai sabun atau CTPS. Guru berperan sebagai pengingat, pembimbing, sekaligus pengawas dalam praktik seperti menginstruksikan siswa-siswi untuk cuci tangan pakai sabun terlebih dahulu sebelum makan, membuat aturan wajib cuci tangan pakai sabun, hingga membiasakan siswa untuk cuci tangan pakai sabun. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah memiliki upaya menanamkan kebiasaan pola hidup bersih dan sehat kepada siswa-siswi. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti yang disebutkan pada hasil wawancara, menunjukkan bahwa kedisiplinan siswa-siswi dalam mencuci tangan belum merata. Sebagian siswa-siswi masih seringkali lupa karena dipengaruhi rasa terburu-buru, kurangnya kesadaran pribadi, atau minimnya kebiasaan mencuci tangan dari lingkungan rumah. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku cuci tangan tidak hanya dipengaruhi oleh aturan sekolah, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan keluarga dan pola pengasuhan. Selain itu, tantangan lain yang muncul seperti masalah ketertiban dan teknik mencuci tangan yang benar. Beberapa siswa-siswi terkadang melakukan cuci tangan hanya sekadarnya, misalnya mengucek tangan hanya sebentar atau hanya bermain air, tanpa mengikuti langkah-langkah yang diarahkan. Hal ini menandakan bahwa edukasi mengenai cara mencuci tangan yang benar masih perlu diperkuat. Maka dari itu, dengan adanya kegiatan ini diharapkan para siswa-siswi dapat menerapkan perilaku cuci tangan pakai sabun atau CTPS dan memahami pentingnya pola hidup sehat dan bersih melalui pemahaman yang telah diberikan. Berikutnya adalah saran. Untuk sekolah, sekolah dapat membuat program pembiasaan CTPS secara rutin, seperti mewajibkan siswa mencuci tangan sebelum makan, seperti setelah bermain, dan setelah dari toilet. Dan menyediakan fasilitas seperti wastafel yang mudah dijangkau, serta sabun yang tersedia setiap hari dapat mendukung keberhasilan program ini. Teruntuk guru, guru perlu memberikan pengawasan dan pengingatan secara konsisten, terutama bagi siswa yang masih sering lupa atau belum menerapkan langkah CTPS secara benar. Guru juga dapat menggunakan metode pembelajaran visual seperti poster, lagu, atau demonstrasi untuk membantu anak mengingat langkah-langkah CTPS. Untuk orang tua diharapkan turut berperan dalam membentuk kebiasaan CTPS di rumah. Pembiasaan sejak dini seperti mencuci tangan sebelum makan atau setelah bermain akan membantu anak menerapkan perilaku yang sama di sekolah. Konsistensi kebiasaan di rumah sangat berpengaruh terhadap perilaku anak. Untuk penelitian selanjutnya, penelitian dapat diperluas dengan melibatkan kelas yang baik, kelas lebih banyak, atau mengukur perilaku jangka panjang siswa setelah beberapa minggu atau bulan. Hal ini dapat memberikan gambar yang lebih lengkap mengenai efektivitas pembiasaan CTPS dalam jangka panjang. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, kuesioner pretest dan posttest, serta wawancara guru di SDN 4 Panunggangan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil mengukur pengetahuan dan kesadaran siswa mengenai pentingnya cuci tangan pakai sabun. Selain itu, praktik cuci tangan yang benar masih belum diterapkan secara konsisten karena sebagian siswa seringkali lupa atau hanya main air.
Untuk membentuk kebiasaan hidup bersih, pengetahuan dan kesadaran tersebut perlu diterapkan secara terus-menerus dengan dukungan lingkungan sekolah, guru, keluarga, teman sebaya, serta kedisiplinan diri siswa sendiri. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.